Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi. Kita hari ini masuk ke pertemuan keempat dan materi yang mau kita bahas adalah terkait dengan determinan matriks. Nah, mungkin, beberapa mahasiswa sudah, paham terkait dengan, determinan matriks. Nah, kita akan membahas di sini, jadi sebetulnya ada 2 metode untuk mencari determinan, yaitu metode Sarus dan satu lagi adalah dengan menggunakan minor dan kofaktor. Nah, kita akan bahas satu persatu. Oke, nah sekarang yang pertama di sini adalah dengan menggunakan metode Sarus dulu. Jadi, kalau misalkan saya punya matriks seperti ini matriksnya adalah komponennya ada A, B, C, D, maka mencari determinannya adalah tinggal kita di sini, ini dikalikan ke sini, dikurang ini kalikan ke sini. Jadi ini dulu dari atas ke bawah, dari yang sebelah kiri, nah terus baru ke yang kanan ini. Maka kalau gitu di sini bisa kita tulisnya adalah AD terus dikurangi dengan BC. Gitu. Ya, ini adalah untuk menentukan determinannya. Bentuknya adalah seperti ini. Paham ya? Oke, nah sekarang kalau kita masuk ke contoh soal dan di sini ada angkanya, maka kalau begitu di sini tinggal kita hitung determinan dari matriks A, di sini kalau dikalikan jadinya adalah 6 dikurang. Nah, ini kalau dikalikan minus 1 kali minus 5 berarti adalah 5, maka determinannya adalah 1. Nah, begitu juga yang ini, berarti kalau saya cari determinannya adalah minus 4 dikurang ini 3 dikali min 1 berarti jadinya adalah minus 3. Minus 3. Nah, gimana nih kalau kayak gini? Berarti ingat di sini bahwa kalau minus ketemu minus akan menjadi plus, jadi minus 4 ditambah 3 dan hasilnya sama dengan min 1. Gitu ya. Oke, nah terus kemudian bagaimana ini oh ya, yang tadi itu adalah untuk ordo 2 kali 2. Nah, sekarang kita akan bahas gimana kalau misalkan adalah ordonya adalah 3 kali 3 ataupun nanti 4 kali 4 dan seterusnya. Nah, kalau seperti ini, misalnya saya punya matriks yang komponennya adalah seperti ini, maka untuk mencari determinan matriks dengan metode Sarus tinggal kita tambahkan di sini. Yang kita tambahkan adalah sebesar 2 kolomnya. Jadi A, B, D, E, G, H. Nah, kita tambahkan di sini A, B, D, E, terus G, H. Nah, terus caranya gimana? Caranya berarti dari sini kita menghitungnya adalah gini nih, kita hitung diagonalnya ini kali ini, terus BF, BFG. Nah, terus di sini adalah CDH. Nah, gitu. Gitu ya. Nah, berarti kalau saya tulis di sini adalah yang pertama di sini. Nah, ini adalah AEI maaf AEI artinya kalau AEI itu adalah A dikali E dikali I gitu ya. Nah, saya tulisnya nanti AEI aja. Terus ditambah dengan BFG, BFG, terus ditambah dengan CDH, tambah CDH. Nah, udah kan? Nah, baru di sini. Ini kalau udah dikurangi dengan siapa aja? Nah, kurangi dengan si di sini adalah kalau kita buat ini adalah tinggal diagonal lawannya. Oh, berarti kalau enggak ini saya buat beda warna aja. Berarti gini kan? Tuh, berarti GEC terus ditambah ini adalah HFA ya. HFA, wah ini kurang dikit lagi ya. Oke, nah terus di sini adalah IDB. Nah, ditambah dengan IDB. Maaf, ini saya tulis di sini aja ya, ditambah IDB. Nah, jadinya adalah begini. Gitu. Oke, paham ya? Nah, ini adalah untuk menentukan determinan A. Jadi kalau misalkan nanti, di sini ada matriks 3 kali 3 maka tambahannya adalah 2 kolom. Begitu juga kalau 4 kali 4 nanti tambahannya adalah 3. Gitu. Oke, nah sekarang di sini kita masuk, ke contoh soal. Kalau realnya pakai angka itu seperti apa? Nah, di sini saya sudah menyediakan, matriksnya. Ya, jadi kalau misalkan komponennya adalah seperti ini, kita diminta untuk menentukan determinan dari A. Cara mencari determinan itu penulisannya cukup det A saja.
ya. Jadi kalau begitu tinggal kita tambahkan di sini. Saya tambahkannya adalah jadinya adalah 3, 1, minus 2, minus 4, terus min 1, 2. Gini ya? Betul? Oke, sudah betul ya. Nah, berarti kalau gitu tinggal kita kalikan ya di sini yang pertama. Jadi kalau saya kalikan ini langsung aja 3 dikali minus 4 kali 0 itu adalah 0. 0 terus ditambah ini adalah 1 kali 3, 3 dikali min 1 berarti ditambah minus 3. Ini minus 3 gini aja kali ya. Nah, gini deh. Terus di sini 0 dikali 2 dikali minus 2 berarti ditambah 0 lagi. Dikurangin di sini. Nah, baru di sini adalah yang di bagian atasnya nih. Minus 4 ini jadinya 0, terus 2, 3, 3, terus 0, minus 2, 1 gitu kan. Nah, jadi tadi saya ulangi, kalau ini dikalikan hasilnya adalah 0 ditambah 2 kali 3 kali 3. 2 kali 3 itu 6, 6 dikali 3, 18. Terus berapa lagi? 0 kali ini berarti adalah 0 ditambah 0 gitu kan ya. Nah, jadi di sini yang ini hanya tersisa minus 3. Terus kalau yang ini berarti, nah ini kan hanya tersisa 18. Ini substitusi ke dalam berarti minus dikali plus jadinya adalah minus 18. Jadi hasil dari determinan matriks A adalah minus 21. Gitu, paham ya? Nah, sekarang begitu juga dengan yang ordo 4 kali 4. Kalau saya sediakannya adalah seperti ini, maka di sini tambahannya itu adalah nih A, B, C, E, F, G, I, J, K, M, N, O. Nah, tambahannya adalah seperti ini. Berarti kalau begitu di sini adalah nanti tinggal dikalikan A kali F kali K kali P. Ditambah B kali G kali L kali M. Ditambah siapa lagi nih? C kali H kali I kali N. Terus B kali E, terus kali J kali O. Nah, gitu ya. Baru kalau sudah nanti tinggal dikurangin di sini. Ini kali ini, kali ini, kali ini kali ini, kali si A. Terus ini, kali ini, kali ini. Terus ini, kali ini, kali ini. Dah, gitu kan ya sampai habis. Oke, berarti kalau saya tulis lengkapnya di sini adalah maka nilai dari determinan A sama dengan ini hasilnya. Oke, di sini adalah AFKP AFKP dikalikan ya, terus ditambah BGLM terus ditambah CHIN udah ya. Oh, ditambah satu lagi ditambah DEJO betul ya? DEJO. Nah, Dejo ya. Oke. Terus baru dikurangin nih di sini. Dikurangin dengan siapa? Nah, ini lawannya berarti di sini adalah MJGD terus ditambah NKHA terus ditambah OLEB satu lagi ditambah PIFC. Oke, nah jadilah seperti ini. Paham ya? Oke, nah sekarang kita lanjut ke yang tadi terkait dengan metode Sarus. Sekarang lanjutnya adalah dengan ekspansi dari kofaktor untuk menentukan determinan. Oke, bentar. Saya ambil dulu. Oke. Nah, ini jadi dengan menggunakan ekspansi kofaktor, ekspansi itu maksudnya adalah kayak perluasan gitu. Nah, sekarang di sini kalau misalkan saya sediakan matriksnya adalah seperti ini.
kita akan menentukan nanti determinannya, berujungnya pada menentukan determinannya. Tapi dengan menggunakan ekspansi dari kofaktor. Sebelum kita masuk ke mencari determinannya, kita bahas dulu terkait dengan minor dan kofaktor. Kita bahas. Oke, jadi minor itu adalah di sini penulisannya adalah M, B kali K. Ini B-nya itu menunjukkan baris, K-nya itu adalah kolom. Berarti kalau saya tulis di sini adalah minor 1 kali 1 karena terletak di baris 1 kolom 1. Ini minor dari masih di baris 1 tapi kolom kedua M1 2 gitu ya. Oke, berarti kalau gitu M23 itu adalah minor dari baris kedua kolom ketiga dan seterusnya. Nah, ini saya akan berikan contoh bagaimana cara menghitung dari minor satu-satu. Jadi caranya adalah ini gampangnya saya buat seperti penutup. Jadi artinya kalau kita mau mencari minor satu-satu, baris 1 kolom ke 1 itu yang kita tutup di sini. Nah, ini saya tutup di sini. Terus yang ini pun saya tutup nih. 1, 1. Ya, jadi artinya baris 1 dan kolom 1 itu harus kita tutup. Oke. Jadilah berapa di sini? Nah, jadilah di sini tinggal minus 2, 1, minus 3, 2. Itu ya. Itu adalah hasil dari minornya. Nah, begitu juga dengan minor 3 kali 2. Berarti kalau gitu yang saya tutup adalah baris ketiga, ya, baris ketiga, terus kolom kedua. Oke, ini saya ambil dulu. Maaf. Nah, ini baris kedua, baris ketiga, kolom kedua. Nah, seperti ini kan. Jadi kalau begitu di sini adalah minornya 2, 0, 3, 1. Nah, gini dulu. Terus kalau minor dari 2, 3, jadi kita tutup lagi. Di sini adalah baris kedua, terus kolom ketiga. Nah, ini ya. Set, gitu. Berarti jadinya adalah 2, min 1, 4, minus 3. Gitu caranya. Ya, jadi intinya adalah kalau ditanya minor berapa, nah itulah yang ditutup. Gitu. Oke, nah jadi kalau begitu, di sini kalau bisa saya buat, ini kalau dari matriks ini, ya kalau saya buat berarti kan di sini minor 1 kali 1, baris 1 kolom 1 begitu seterusnya kan sampai terakhir di sini adalah berada di baris ketiga kolom ketiga. Makanya saya tulis minor 3 kali 3. Nah, kita akan menentukan di sini. Ya, kira-kira kalau misalkan kita tutup, kalau nggak saya tutup kira-kira bisa nggak kita membayangkan? Oke. Ya, sambil menyimak, sambil coba ditebak ya. Jadi kalau minor 1, 1 tadi kan udah di sini adalah minus 2, 1, minus 3, 2. Terus di sini adalah baris 1 kolom kedua. Jadi baris 1 kolom kedua ini yang saya tutup baris 1 kolom kedua. Jadi besarnya adalah 3, 1, terus 4, 2. Gini kan? Nah, terus yang di sini adalah baris 1 kolom ketiga yang saya tutup berarti 3 minus 2, 4 minus 3 ya. Nah, terus sekarang minor 2 kali 1 baris 2 kolom ke 1 yang saya tutup jadinya adalah minus 1 terus 0 minus tadi berapa? 2 baris 2 kolom ke 1 ya minus 1 0 minus 3 2. Minus 3 2 gitu kan. Nah, terus selanjutnya di sini 2 baris kedua kolom kedua jadi 2042 2042. Oke, nah terus selanjutnya ya ini belum ditutup. Nah, terus baris 2 kolom ketiga, baris 2 kolom yang ketiga jadi 2 min 1, 4 minus 3. Terus lagi di sini, kalau 3 kali 1 berarti baris ketiga kolom ke 1, minus 1, 0, terus minus 2, 1. Gini ya. Oke, terus di sini 3 baris ketiga kolom kedua ya. Tadi udah ya, baris 3 kolom kedua berarti tinggal saya pindah 2, 0, 3, 1. Nah, terakhir di sini adalah
baris ketiga, kolom ketiga. Jadi di sini minornya adalah 2 min 1, 3 minus 2. Gitu. Gimana, gampang ya untuk menentukan minor? Ini berarti artinya adalah minor dari matriks A. Paham ya? Oke, nah sekarang kita lanjut di sini. Ya, ini lembaran selanjutnya sudah saya tulis hasil dari minor A. Nah, bentuknya adalah seperti ini. Ini saya tulis ulang yang tadi. Sudah saya tulis ulang. Nah, itu terkait dengan minor dulu yang kita bahas. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan di sini adalah kofaktornya? Kofaktor itu ada kaitannya dengan minor. Jadi, sebetulnya adalah kofaktor itu tinggal menambahkan di sini adalah perkalian min 1 pangkat baris ditambah kolom. Ya, ini kofaktor baris kolom. Sama dengan min 1 baris kali kolom dikali minornya. Nah, minor yang tadi. Jadi kalau saya mau menentukan di sini adalah kofaktor dari 1 baris 1 kolom ke 1, berarti artinya min 1 pangkat 1 ditambah 1 dikali dengan minornya. Minor 1 kan yang ini, yang tadi. Gitu ya. Oke, nah begitu juga dengan seperti yang tadi si minor, kofaktor di sini kalau saya tulis dari matriks yang tadi sama persis, berarti kan kalau gitu kofaktornya di sini ada kofaktor 1 baris 1 kolom 1, kofaktor baris 1 kolom 2, dan terakhir ada di kofaktor baris 3 kolom ketiga. Ya, ini kalau saya lengkapi di sini adalah kofaktor 22 baris 2 kolom ketiga, kofaktor 23, kofaktor 32, kofaktor 33. Gitu kan? Nah, sekarang kita akan menentukan nih di sini ya. Oke, lihat. Nah, di sini adalah yang terpenting itu saya mau menentukannya adalah gini. Lihat ya. Yang paling penting itu kan di bagian sininya kalau untuk kofaktor. Sebentar. Oke. Nih, kalau misalkan min 1 untuk 1 ya, kofaktor 1 di sini ya. Kofaktor 1, jadi di sini min 1 pangkat 1 tambah 1. 1 tambah 1 kan 2. Min 1 pangkat 2 berarti itu nilainya adalah min 1 pangkat 2. Nilainya min 1 kali min 1, positif. Ya kan? Jadi 1 di sini nilainya adalah positif nih. Terus kalau yang di sini pangkatnya adalah 1, 2. Jadi 1 ditambah 2, pangkat 3. Min 1 pangkat 3 berarti min 1 kali min 1 plus dikali min 1 lagi berarti negatif. Gitu kan? Terus min 1 pangkat 4. Nah, min 1 kali min 1, 1 kali min 1, min 1 kali min 1 lagi itu kembali lagi ke plus. Oke, jadi polanya plus min plus. Nah, bagaimana dengan yang di sini? 2 kali 1. 2 kali 1 di sini adalah 3. Maaf, 2 tambah 1, 3. Jadi kalau gitu min 1 pangkat 3. Min kali min plus, kali min lagi minus. Nah, ini minus otomatis kalau gitu kita udah bisa melihat polanya nih. Plus, min di sini pasti nanti jadinya adalah plus, kemudian di sini jadinya minus lagi. Di sini jadinya adalah plus, minus, terus di sini adalah plus. Gitu. Jadi polanya selalu selang-seling diawali dengan plus. Plus, plus. Terus di sini adalah min plus min. Di sini plus lagi, plus, min, plus, dan seterusnya begitu. Ya, oke. Nah, berarti kalau gitu kita sudah bisa menentukan di bagian depannya ini. Dan tadi minor yang di sebelah sini sudah kita masukkan. Jadi kalau gitu tinggal saya tulis di sini. Yang ini tadinya hanya begini aja, ya. Saya tambahkan di sini ada plusnya. Begitu juga di sini ada minusnya, di sini ada plusnya. Berarti kalau saya tulis lagi, saya lanjutkan, di sini adalah minus ya, min 1, 0, minus 3, 2. Terus di sini adalah plus dari 2042. Terus di sini minus dari 2 min 1, 4 minus 3. Oke, terus di sini udah. Nah, ini adalah plus lagi. Plus min 1, 0, minus 2, 1. Terus minus dari 2031. Terus plus dari 2 min 1,
3 minus 2. Lalu kofaktor itu cara menghitungnya bukan cuma seperti ini, tapi kita buat sama seperti determinan yang metode Sarus. Tinggal kita hitung nih, sama caranya adalah ini kali ini dikurangin ini kali ini. Gitu ya. Nah, tanda plusnya jangan lupa, berarti di sini plus, ini minus 4 ya, minus 4 dikurang minus 3. Oke, terus yang di sini minus 6, ada betul 6 dikurangin 4, ini plus minus 9 dikurangin minus 8. Oke, nah di sini berarti minus berapa? Minus 2, terus minus 2 dikurangin 0. Terus di sini plus 4 dikurangin 0. Minus di sini minus 6 terus dikurangin minus 4 gitu ya. Terus ini plus di sini min 1 dikurangin 0, terus minus 2 dikurangin 0, terus ditambah minus 4 dikurangin minus 3. Oke, nah hasilnya adalah begini. Terus apakah cuma begini saja? Ya enggak, tinggal kita hitung. Min ketemu min jadi plus, berarti minus 4 ditambah 3, minus 1. Oke ya. Nah, dari yang ini kita lanjut lagi. Ini sudah saya pindahkan ke lembar berikutnya. Ini sudah sama ya. Sudah saya samakan. Nah, jadi sekarang saatnya kita tinggal menghitung hasil dari kofaktor yang matriks dari A yang tadi. Jadi dari awal saya memang A-nya itu komponennya adalah begitu ya, sama seperti ini. Oke, sekarang kita hitung nih di sini. Kalau saya hitung ya. Nah, jadinya di sini adalah plus dari tadi berapa? Min 1 kan? Ini min 1. Oke, terus yang di sini adalah minus dari 6 dikurangin 4, ini udah minus 2. Terus yang ini minus 9 ditambah 8 berarti plus dari minus 9 ditambah 8 plus dari minus 1 gitu ya. Terus yang ini minus dari minus 2 dikurangi 0, ini minus 2. Terus di sini adalah plus dari 4. Terus yang ini minus dari minus 6 ditambah 4. Minus 6 ditambah 4 minus 2. Ya. Terus yang ini plus dari minus 1, terus minus dari 2, terus yang ini plus dari minus 4 ditambah 3, jadinya adalah min 1. Oke, nah jadinya adalah seperti ini, tinggal kita buat, ternyata hasil dari kofaktor A itu adalah min 1, minus 2, min 1, terus 2, 4, 2, min 1, min 2, min 1. Oke, nah ternyata hasilnya adalah seperti ini. Gampang ya, cara menentukan nilai dari kofaktor. Nah, penentuan dari kofaktor ini nanti akan kita gunakan selanjutnya adalah untuk mencari inverse matrix. Jadi, mau nggak mau ya harus dipahami. Sebenarnya nggak terlalu susah juga kok. Ya, oke. Nah sekarang di sini kita lanjut ke determinan dengan ekspansi kofaktornya. Gimana cara menentukan determinan tapi dengan ekspansi kofaktor? Sekali lagi saya tegaskan, matriks A-nya yang saya pakai itu angkanya ini aja atau komponennya ini aja. Ya, oke. Nah sekarang di sini pertama caranya adalah kita pilih baris atau kolom yang diinginkan. Nah ini bebas. Kalau baris di sini kan barisnya bisa baris 1, baris 2, baris 3. Gitu ya. Nanti hasilnya di sini akan sama. Oke, nah misalkan kalau saya baris ke 1, berarti caranya di sini adalah dengan, ini saya ganti pulpen dulu. Oke, baris 1 itu angkanya berapa? 2. Nah 2 ini dikali dengan kofaktor 1, 1. Ditambah min 1 dikali dengan ini kofaktor berapa yang ada di sini? Ini adalah baris ke 1, kolom ke 2. C12 ditambah 0 dikali C13. Oh ya, nggak muat ya. Gitu caranya.
Oke. Nah, terus tadi kita sudah menentukan tuh kofaktornya. Jadi bisa langsung saya isi atau kalau mau dihitung ulang ya silakan, nggak masalah. Kalau mau dihitung ulang boleh saya kasih contoh. Misalkan di sini adalah 2 dikali 2 dikali di sini adalah kofaktor 1 jadi kan minus 1 pangkat 2 gitu kan. Terus dikali dengan 1 berarti baris 1 kolom ke-1 ini ditutup jadinya adalah minus 4 ya. Minus 4 dikurangin 3, minus 3 ya kan sama dengan yang ini kan? Sama dengan min 1 gitu loh. Ini sama dikali dengan min 1 gitu dan selanjutnya. Terus di sini kalau enggak ya caranya sama kayak tadi deh. Kalau saya tuliskan di sini khawatir kayaknya nggak muat ya. Oke ya. Ini berarti nanti bisa dilanjutkan sendiri kalau mau dihitung ulang. Yang jelas tinggal kita masukkan tadi udah didapat angkanya. Jadi 2 dikali kofaktor 1 adalah yang ini. Kita tinggal masukin min 1 terus ditambah dengan min 1 dikali C12 min 1 dikali minus 2 dan ini adalah 2 ditambah 2 terus ditambah 0 dikali ini. Oke, berarti kalau gitu hasilnya berapa? 0 ya, minus 2 ditambah 2, oh iya ini 0 ya. Ini tetap 0. Oke, hasilnya 0. Coba kalau kita bandingkan dengan baris yang kedua, apakah determinannya adalah 0? Jadi kalau gitu sama dengan nih baris kedua di sini adalah 3 dikali dengan kofaktor 21 gitu kan. Terus ditambah dengan minus 2 dikali dengan kofaktor 22 terus ditambah 1 dikali kofaktor baris 2 kolom ketiga. Yang jelas di sini, di bagian yang di sini nih. Gitu. Ya. Oke, nah berarti 3 dikali C21 ini kan 21 di sini adalah 2 terus di sini ditambah minus 6 terus maaf kok minus 6 maaf. Minus 2 dikali 2 di sini adalah 4 nih, terus ditambah 1 dikali 2. Oke, di sini berarti 6, terus di sini minus 8, terus di sini ditambah 2. Oke, 6 ditambah 2, 8, terus di sini minus 8, berarti hasilnya kalau gitu 0. Oke, itu ya ternyata di sini sama aja, mau pakai yang baris 1, baris 2, ataupun nanti kalian coba baris 3 juga hasilnya akan sama aja, yang jelas itu bebas. Nah, di sini kita menentukan kofaktornya tidak bisa sembarangan. Jadi kalau kita memilih di baris 1 ya berarti kita mengalihkannya dengan kofaktor yang 2 dikali kofaktor yang ada di sini, terus min 1 dikali dengan kofaktor dari baris 1 kolom kedua, terus yang di sini adalah dikali dengan kofaktor baris 1 kolom ketiga. Gitu. Ya, jadi nggak bisa sembarangan. Nah, di sini ada penamaan untuk matriks yang determinannya sama dengan 0. Ini disebut dengan yang disebut dengan matriks singular. Nih. Singular. Nah, matriks singular itu adalah matriks yang determinannya 0. Berarti kalau nanti determinannya 0 artinya tidak memiliki inverse. Karena nanti inverse itu terkait dengan determinan. Oke, sampai di sini mudah-mudahan paham dengan apa yang saya jelaskan. Nah, untuk mengasah pemahaman kalian, di sini saya sudah buatkan tugas untuk pertemuan kali ini. Ada 3 nomor, silakan dikerjakan. Dikumpulkannya minggu depan, setengah jam sebelum perkuliahan dimulai. Kalau ada yang masih belum jelas ataupun ada yang mau ditanyakan, silakan. Oke, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.